Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Riki Adha Faronika, kemudian Aulia Rizkiana, Tami Alfiani, Febri Dwi, Fahrul Zaini, Sapri Andri, Nurwulan Sanaya, Diana Putri, dan Nazatul Husna. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dalam ilmu manajemen menurut Henry Payol. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu prinsip-prinsip manajemen. Jadi apa itu prinsip-prinsip manajemen? Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen yang sifatnya fleksibel dan dalam arti harus sesuai dengan kondisi khusus dan situasi yang sewaktu-waktu dapat berubah-ubah. Contoh pertama dari prinsip manajemen yaitu adalah manajemen division of work atau pembagian kinerja. Di sini pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya sehingga pelaksanaan kerja berjalan efektif. Artinya penempatan karyawan harus disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki, bukan berdasarkan emosional atau faktor non-teknis lainnya. Contohnya saja penempatan karyawan akuntan. Misalnya dia di perusahaan itu membutuhkan seorang akuntan, namun yang ditempatkan adalah orang yang ahli dalam bidang pemasaran. Hal itu tentu saja tidak efektif karena basic, walaupun seorang orang yang mengerti pemasaran tersebut ada basic akuntansi, tapi belum tentu dia bisa keahliannya dalam akuntansi itu baik, walaupun dia mempunyai kemampuan untuk membuat laporan keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizkiana Faradila. Saya akan melanjutkan menjelaskan prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen selanjutnya adalah wewenang dan tanggung jawab. Prinsip ini menjelaskan bahwa karyawan harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dan seimbang dengan wewenang yang dimilikinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayana Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu disiplin. Disiplin juga menjadi salah satu prinsip manajemen. Sikap disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Sikap disiplin ini sangat penting untuk ditanamkan bagi tiap karyawan agar manajemen perusahaan bisa berjalan baik dan benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami Alfiani dari kelas manajemen keuangan 7A akan menjelaskan mengenai kesatuan perintah atau unit of command. Kesatuan perintah menerangkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan kesatuan perintah dalam perusahaan. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang diperoleh dalam struktur perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrul Zaini. Saya dari manajemen 7A. Di sini saya akan membahas tentang kesatuan pengarahan dari prinsip-prinsip manajemen. Kesatuan pengarahan merupakan prinsip manajemen yang mengatakan setiap golongan pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama harus memiliki satu rencana dan dipimpin oleh satu manajer saja. Bisa dibedakan dengan unity of command yang berhubungan dengan struktur. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, pekerja perlu diarahkan pada sasarannya. Kesatuan pengarahan ini sangat berhubungan erat dengan pembagian kerja. Prinsip kesatuan pengarahan juga bergantung pada kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan kerja,
Bisa saja adanya dua perintah sehingga bisa menimbulkan arah yang berlawanan. Karena itu, dibutuhkan pengarahan yang jelas dan bersinergi satu sama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safrian Saputra dari kelas semester 7A. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen yang nomor 6, yaitu mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi, dalam prinsip manajemen ini menyatakan bahwa kepentingan pribadi itu harus dikesampingkan daripada kepentingan organisasi. Jika hal itu berbenturan, maka pilihlah salah satu terlebih dahulu dengan mementingkan kepentingan organisasi. Selanjutnya, penggajian atau remuneration. Pada prinsip ini, menjelaskan bahwa tiap karyawan berhak mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya. Sistem penggajian harus diperhitungkan agar menimbulkan kedisiplinan atau antusiasme kerja dari para karyawan untuk membuat prestasi yang lebih besar. Prinsip manajemen selanjutnya adalah pemutusan. Adanya pemutusan wewenang akan menimbulkan pemutusan tanggung jawab. Dalam satu kegiatan, pemutusan bertujuan untuk menghindari wewenang yang berlawanan satu sama lain, sehingga wewenang dan tanggung jawab menjadi terpusat. Prinsip manajemen yang nomor 9 adalah hierarki atau scalar chain. Jadi scalar chain ini yang mempunyai wewenang dari atas ke bawah. Yang dimaksud adalah dalam pengorganisasian bahwa yang bertanggung jawab itu adalah yang berada di atas. Jadi nanti yang di bawah bertanggung jawab terhadap yang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fatona dari manajemen 7A akan menjelaskan tentang prinsip manajemen. Adalah syarat yang utama karena pada umumnya tidak ada orang yang dapat bekerja pada keadaan kacau atau tidak teratur. Dalam penerapan prinsip manajemen, setiap karyawan harus lebih konsisten dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga dalam bekerja lebih sistematis dan terkoordinasi. Perusahaan juga bisa menggunakan sistem informasi manajemen dalam memudahkan melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja demi kemajuan perusahaan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sanaya dari kelas 7A. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang prinsip keadilan dan kejujuran. Prinsip ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan perusahaan. Prinsip keadilan dan kejujuran harus dimulai dengan atasan, karena atasan memiliki wewenang yang paling besar pada perusahaan tersebut. Prinsip ini sangat penting adanya karena menyangkut moral karyawan. Contohnya, karyawan harus bersikap baik, jujur, tidak berbohong, dan melakukan penipuan. Contohnya seperti memberikan data yang valid. Lalu, sebaliknya, manajer pun harus melakukan keadilan pada setiap karyawannya, seperti memberi gaji sesuai tanggalnya, tidak membeda-bedakan
karyawan yang satu dan yang satu yang lainnya. Kesetaraan harus diwujudkan dalam ruang lingkup pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip yang ke-12, yaitu stabilitas kondisi karyawan. Dalam prinsip ini, karyawan berkaitan dengan kondisi fisik dan mental dari setiap sumber daya manusia yang terlibat. Manusia merupakan makhluk yang rentan dan rapuh, serta bisa mendapat guncangan saat bekerja, baik fisik maupun mental. Prinsip yang ke-13 adalah inisiatif. Prinsip manajemen ini mendorong karyawan untuk mengungkapkan ide-ide baru yang inovatif dan kreatif. Prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Febriana Dede Putra ingin menjelaskan tentang prinsip manajemen yang terakhir, yaitu semangat kesatuan. Langsung saja kita ke materinya. Sangat penting bagi setiap karyawan dalam organisasi memiliki rasa kesatuan. Rasa kesatuan di sini berarti rasa senasib sepenanggungan. Jika karyawan memiliki rasa kesatuan, maka akan menimbulkan semangat kerjasama yang baik antar karyawan. Semangat kesatuan akan tercipta apabila setiap karyawan sadar bahwa setiap karyawan sangat berarti bagi karyawan lainnya. Manajer yang memiliki kepemimpinan yang baik akan mampu menciptakan semangat kesatuan, atau dalam kurung esprit de corps. Sedangkan manajer yang suka bertindak semena-mena akan melahirkan friction de corps, atau perpecahan dalam corps, dan pada akhirnya akan membawa kepada kehancuran. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya terkait semangat kesatuan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.